Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Wulandari, NIM 21060311. Di sini saya ingin menceritakan kisah tragis hantu Herlina. Dihidupkan dukun setelah meninggal hingga minta tumbal. Awal mulanya, Herlina merupakan sosok santriwati yang terkenal rajin dan sangat pintar di pondok pesantren. Namun, Herlina yang memang suka membantu kegiatan di pesantren dinilai oleh teman-temannya sedang mencari muka kepada para petinggi di pondok. Herlina pun akhirnya dibully oleh teman-temannya dan dijauhi. Herlina yang merasa haus perhatian memilih untuk mencuri cincin milik pemilik pondok dengan maksud akan diberi perhatian lebih oleh pemilik pondok. Namun, bukannya mendapat perhatian lebih, Herlina malah disangka sebagai pencuri keji oleh petugas keamanan pondok pesantren saat mendapati cincin sang kiai berada di saku Herlina. Herlina pun kemudian diancam akan diberikan sanksi yang tegas oleh petugas keamanan karena berani mencuri cincin milik petinggi pesantren tersebut. Akhirnya, karena ketakutan, Herlina pun berniat untuk kabur dari pondok tersebut. Namun, kejadian naas dialami oleh Herlina saat dia terpeleset dan jatuh dari tangga gedung pondok. Hal itu pun menyebabkan Herlina tewas. Melihat Herlina tewas karena kecelakaan, bukannya melaporkan kejadian tersebut ke petinggi pondok, petugas keamanan itu malah diam-diam mengubur Herlina. Lalu petugas tersebut pun membuat laporan palsu ke petinggi pondok jika Herlina telah kabur karena ketahuan mencuri. Petinggi pondok itu pun tak menyadari laporan palsu dari petugas keamanan tersebut. Sampai pada suatu ketika, keluarga dari Herlina datang ke pondok pesantren untuk mengecek keberadaan anaknya yang lama tidak pulang. Merasa tidak percaya dengan laporan dari pondok pesantren yang mengungkapkan bahwa anaknya kabur karena mencuri, orang tua Herlina pun mencoba mengelilingi pondok karena merasa curiga dengan laporan tersebut. Orang tua Herlina masih tidak percaya jika anaknya sampai berani mencuri dan kabur dari pondok bahkan tidak pulang ke rumah. Akhirnya, bak memiliki ikatan batin, orang tua Herlina mendapati ada gundukan tanah basah di bawah pohon besar di belakang pondok. Mereka pun kemudian membongkar gundukan tanah tersebut, dan benar saja Herlina ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Melihat anaknya meninggal, orang tua Herlina pun tidak rela dan mencoba melimpahkan jasad Herlina ke dukun untuk dihidupkan kembali. Namun, roh dari Herlina diisi dengan jin yang jahat. Akhirnya Herlina pun kembali ke pondok pesantren tempat ia menimba ilmu. Banyak teman-temannya yang merasa heran karena Herlina sudah dinyatakan kabur tapi kok malah kembali dengan wajah yang pucat, tidak tampak seperti biasanya. Banyak temannya yang melaporkan jika Herlina kerap keluar dari kamar setiap malam Jumat Kliwon dan tidak diketahui keberadaannya. Herlina pun tidak pernah bicara dan sering mengganggu temannya di saat sedang sholat. Sampai suatu ketika ada seorang santriwati yang mengaku sendalnya hilang sebelah. Anehnya, tak lama kemudian pemilik sendal itu tiba-tiba meninggal karena sakit. Kemudian korban pun bertambah. Banyak santriwati yang dinyatakan meninggal setelah kehilangan sendal. Namun anehnya, itu terjadi setiap malam Jumat Kliwon saja. Melihat peristiwa yang janggal itu, sang petinggi pondok pun mencoba mencari tahu kejadian yang dinilainya aneh tersebut. Akhirnya pada suatu malam, Kiai pun mencoba mengusir jin yang mendiami tubuh Herlina. Dengan segala ilmunya, Kiai tersebut akhirnya berhasil mengusir jin jahat itu. Sang Kiai dan para petugas keamanan pun akhirnya meminta maaf kepada keluarga Herlina karena telah lalai menjaga anaknya. Mereka kemudian mengubur jasad Herlina dengan layak.